kasih Anda masih bersama kami pemirsa di News.pol. Kita akan bahas kembali nih terkait dengan penyelenggaraan haji. Tapi sebelum Pak Subianto, saya mau ke Dadan terlebih dahulu. Wow. Dadan, yang katanya juga mau naik haji bareng sama Bang Ege, ada masalah juga sama visanya atau sama duitnya justru? Nah itu masalahnya. Tapi kalau ngomongin haji, haji ini sekarang udah menjadi singkatan ya. Oh? Haji, hanya angan-angan juga impian saja. Bagi Dadan Jangan itu. suka begitu. Tapi kan Selalu boleh ada jalan. berharap. Oh iya, boleh. Pasti Harapan ada selalu jalan ada kok ya. kalau ada kemauan. Jalan ke rumah. Tuh banyak jalan ke Mekah. Oke, Pak Subianto, boleh Pak? Saya mau minta Sampai ada tanggapannya. orang yang begitu rupa. Sampai ada yang hopeless loh, Pak. Nelongsonya begitu ya. Iya. Kasihan katanya Dan. Harusnya tidak begitu. Iya. Kita harus bikin lebih baik. Nah, Oke, caranya silakan, Pak. Baik. Saya setuju dengan pendapat Pak Umam. Persoalannya di sistem dan manajemen. Oke. Coba kalau dibaca, haji selama ini diselenggarakan oleh panitia. Pak Panitia Netio. penyelenggara haji. Iya, panitia itu. Coba panitia itu harusnya sudah dirubah. Oke. Di Malaysia diselenggarakan oleh lembaga tabung haji, penyelenggara haji. Jadi harusnya di Indonesia itu harusnya diselenggarakan oleh suatu badan yang men-take-care itu semua. Badan Urusan Badan Haji penyelenggara Nasional. haji nasional atau badan tabungan haji. Terus terang dulu pensiun itu diselenggarakan oleh Dirjen Anggaran. Iya. Terus dibentuklah Taspen. Iya. Nah, zakat dulu oleh panitia zakat. Sekarang dibentuk badan Zakat. Amil Zakat Nasional. Wakaf dulu dikerjain kecil, sekarang dibentuk badan wakaf. Kenapa enggak haji diselenggarakan oleh suatu badan? Dia take care terus setiap hari. Kalau ada persoalan selalu. Jadi sudah approach. waktunya dibentuk Nah ini sebuah kalau badan. panitia, kalau sudah selesai bubar. Wah itu panitia 17-an Pak. Jangan ini sama. Ini bukan Itu dong. tadi saya setuju dengan anunya Pak Umam. Dilihat lagi. Terus terang saya sudah pergi ke Malaysia. Saya sudah lihat lembaga tabung haji. Di sana setiap orang Islam itu harus bikin akad dengan badan tabung haji itu. Dia mau pergi haji kapan? 30 tahun, 40 tahun. Dan setiap pekerja itu harus bayar. Minimal 1% dari penghasilannya. Jadi nggak akan terjadi seperti Bapak itu. Oh nggak akan terjadi. Setiap umat Islam bisa naik haji Jadi di Malaysia. tidak hanya sekedar impian begitu Iya, Pak jadi ya? jangan seperti sekarang. Sekarang kan jual beli Ya. ke bank dan sebagainya. Tidak menyenangkan umat. Kalau ada bunga, bunganya dimakan oleh bank. Ya. Ya kan? Tidak kembali kepada umat itu. Jadi mohon, ini kebetulan ada Bapak dari DPR, Wah, dari Pak, wakil mohon rakyat. dilihat lagi. Kalau bisa dibikin suatu badan, apa namanya lah, sebenarnya undang-undangnya sudah ada. Badan di Undang-Undang nomor 13 tahun 2008 itu ada badan pengelola keuangannya, badan pengelola waktu itu dana abadi umat. Nah itu harusnya dibikin aja badan tabung haji selesai gitu. Jadi sebenarnya bisa kalau kita mau Bisa. bikin badan yang khusus untuk Iya. menyelarakan Buat Pak haji itu. Sekjen. Karena Gimana? sekarang ada orang yang 30 tahun, 40 tahun kalau baca di koran itu bisa naik haji gitu. Oh, saya coba Harus klarifikasi ya. Pak Sekjen. bisa kita bikin Saya boleh nggak saya formulasi pertanyaannya? Pak Sekjen, ini ide Bapak kita ini spektakuler juga nggak? Ya kan? spektakuler dong. Bisa nggak Pak kalau kita bikin Terobosan sebuah nggak badan? maksud saya gitu. Sebenarnya kan kita sudah menyelesaikan pembahasan dengan Komisi 8 di periode yang lalu dan telah menghasilkan Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji. Jadi dengan undang-undang ini kita harapkan bahwa pengelolaan haji itu akan lebih bagus, terutama dari aspek keuangannya. Karena badan ini sebenarnya kalau tidak dinyatakan sebagai salah satu bentuk dari pengembangan seperti yang dilakukan oleh Malaysia sekurang-kurangnya, bahwa melalui badan ini tentu kemudian nanti pengeluaran keuangan haji itu akan lebih transparan, akuntabel, kemudian investasinya makin jelas dan sebagainya. Ini yang kemudian sudah dihasilkan dan menurut undang-undang itu paling lambat Oktober ini badan dan harus sudah terbentuk itu, dan sekarang ini sudah dalam proses untuk menyelesaikan beberapa perpres yang terkait dengan Ini persoalan. untuk keuangannya? Ini keuangannya. Oke. Nah ini yang tentang keuangannya. Nah tentu saja yang terkait dengan bagaimana haji ke depan, saya rasa tentu kita bisa mengkaca bahwa
penyelenggaraan umroh macam-macam yang dikelola oleh swasta juga saya rasa luar biasa mengalami beberapa hambatan, kesulitan dan sebagainya ini. Dan kemudian saya rasa kalau kemudian misalnya penyelenggaraan haji itu berada di Kementerian Agama itu kan dengan harapan bahwa jika pengelolaan keuangan sudah dilakukan tersendiri, kemudian sehingga tidak terjadi seperti sekarang, misalnya pengelolaan ada di situ, kemudian pengelolaan keuangannya di situ, penyelenggaraan hajinya di situ, sehingga kemudian terkesan terpecah begitu, terpisah. Konsentrasinya itu lalu tidak terfokus. Kalau dibuat satu badan yang terpadu atau terintegrasi begitu, ya. Menurut Bapak, gagasan yang bagus kan? Tentu untuk bisa melakukan hal-hal ini kan kita harus melakukan revisi undang-undang. Jadi artinya revisi undang-undang yang bisa melakukan. Karena Imam. Tentu saja kita mesti harus belajar banyak mengenai persoalan pengelolaan haji ini karena secara historis kan kita pernah juga punya badan-badan semacam itu yang dikelola dan kemudian juga tidak menghasilkan pelaksanaan haji yang baik itu. Dan ini saya rasa juga pengalaman sejarah. Boleh dari masalah dalam pengelolaan haji ini apa aja Pak selain masalah visa gitu? Setiap tahun kan muncul masalah beda. Dulu ada catering, dulu ada transport. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di haji itu 85% itu persoalannya di bisnis. Iya kan? Transport, darat, udara, hotel, pemondokan dan sebagainya. Selalu kaitannya dengan pihak luar yang, gitu yang ya? Ibadah hanya 10% barangkali. Nah ini persoalan ini. Jadi seyogyanya perlu ada yang take care setiap hari dalam bentuk day to day itu. Anggota dewan kita nih, gimana Pak? Iya memang kalau ide Pak Gianto ini sudah banyak didiskusikan di DPR, bahkan sekarang kan rancangan undang-undang haji ini sedang digodok dan memang salah satu dari yang dipikirkan Pak Subianto itu dituangkan di dalam pasal per pasal yang sekarang sedang dibahas. Namanya nanti apa Pak? Jadi kan tidak logik satu Departemen Agama ini sebagai penanggung jawab penyelenggaraan haji sekaligus pelaksana dari penyelenggaraan haji. Nah DPR sebagai pengawas. Meskipun ada juga di dalam debat di atasnya ada namanya badan pengawas haji. Tapi disfungsional menurut saya. Wong gajinya aja nggak dikasih sama Pak Sekjen. Udah hampir 5 tahun kasihan tuh Pak. Nggak dikasih. Di Menpan bukan ini. Bukan. Anak komisi Pak. Jadi sementara menjadi badan pengawas tanpa gaji ya? Tanpa gaji. Jadi maksud saya tidak efektif gitu kan. Nah memang idealnya Departemen Agama sebagai pemilik regulator itu tidak seharusnya menjadi pelaksana dari ibadah haji atau penyelenggaraan haji. Itu lebih fair. Memang ada problem di masa lalu bahwa badan ini juga tidak seperti yang dibayangkan kita langsung bisa menangani masalah haji tanpa masalah. Tapi paling tidak kita coba dulu deh. Coba Depak ini berkali-kali bertahun-tahun kok tidak pernah bisa membuat jamaah ini enak beribadah. Memang banyak masalahnya, di samping masalah transportasi, udara, darat, belum pemondokan. Nanti ini yang visanya ini terlambat, itu kasihan kadang dipisah antara suami istri. Nanti kloter pertama yang rombongannya terpisah menjadi kloter keberapa kan mereka kasihan juga. Ini juga problem tersendiri nanti di Mekah Madinah gitu. Nah karena itu memang kita sedang coba Pak. Memang ini masih menjadi perdebatan. Tentu teman-teman Departemen Agama agak bertahan lah ya agar sistemnya seperti ini. Sebab satu hal lagi yang krusial ya, kewajiban haji itu bagi orang yang mampu. Jadi ada di Al-Quran manis tato'a ilaihi sabila, yang punya kemampuan istilah ekonominya ya bayar. Problemnya ketika kita bayar 10 tahun yang lalu baru hari ini berangkat, Pak Effendi misalnya, itu uang saya ini dipakai untuk haji orang lain. Nah pertanyaan berikutnya, apakah haji orang lain yang dibiayai oleh uang saya itu sah? Baik. Padahal syaratnya itu harus uang sendiri Pak Iwel. Nggak bisa pakai orang lain. Pak Iwel haji itu harus meskipun diberi orang misalnya ya harus uang sendiri, bukan orang lain. Ini juga menjadi masalah di dalam penyelenggaraan hari ini. Ini yang kita mau perbaiki juga. Terakhir Pak Mustaqim. Ya, kalau saya harus melihatnya begini, bahwa tahun lalu kita telah sama-sama ikut mendengar betapa manisnya penilaian terhadap Kemenak atas suksesnya penyelenggaraan haji. Kemudian ada sebuah proses peralihan
yang kalau di sana tadi haji itu atau kita sekarang di Siskohat, maka dimanapun proses peralihan itu akan terjadi sebuah dampak. Ya. Justru permasalahan dampak ini kemudian jangan menjadi bergeser sebuah ide pemikiran loncat kepada ide yang lain lagi. Karena sesungguhnya Undang-Undang 13 2008 itu misalnya keuangan telah dipisah dengan adanya Badan Penyelenggaraan Keuangan Haji BPKH yang Oktober besok maksimal sudah harus berjalan. Sehingga dana tadi yang dipermasalahkan itu sebetulnya sudah lepas. Yang kedua, pengawasan sudah berjalan meskipun belum tergaji. Yang ketiga, Komisi 8 tahun ini bahkan telah mampu membuktikan bahwa biaya haji yang secara time series harusnya naik malah bisa dibalik logikanya sekarang malah jadi turun. Begitu ya Pak Sekjen? Oke. Oleh karena itu menurut saya ini harus melihatnya secara proporsional. Bahwa ada permasalahan betul, tapi permasalahannya dari aspek mana. Kalau permasalahannya aspeknya peralihan, saya pikir itu normal. Terakhir sedikit saja dari Pak Subianto mungkin untuk sebagai penutup ini apa yang bisa kita masih lakukan? tetap kokoh dengan badan penyelenggara haji. Apa yang bisa kita lakukan dengan cepat ini untuk mereformasi penyelenggaraan haji? Waktu Ramadan kami diterima Pak Jokowi. Waktu itu Pak Jokowi membayar zakat kepada Basnas. Kebetulan saya masih komisi pengawas. Saya sampaikan persoalan Pak, sekarang untuk bayar pajak kita punya NPWP. Untuk bayar zakat kita punya NPWZ. Kenapa nggak haji bikin NPWH? Nomor pokok wajib haji. Jadi semuanya sama. Sehingga itu nomor itu ada di barang, ada di seat dan sebagainya. Yang tadi disebut haji gitu. Jadi saya sampaikan ke beliau. Terus beliau mengatakan, saya sampaikan buku saya mengenai menata kembali manajemen haji. Ini yang di Malaysia. Iya Pak, saya pergi ke Malaysia. Dan di Malaysia itu orang naik haji tidak boleh jual rumah, tidak boleh jual tanah. Jadi harus dari uangnya itu, menabungnya selama 30 tahun, 40 tahun. Dan itu sebenarnya di Indonesia itu berjalan. Nah kenapa enggak fenomena itu diformalkan? Sehingga semua orang bisa naik haji termasuk yang tadi. Dadan. Jadi Dadan tidak hanya sekedar impian gitu ya. Memang tetap bisa untuk naik haji. Bang Ege juga jangan sedih ya, visanya pasti keluar. Jadi kalau Bang Pendi udah berkali-kali. Jadi perkembangannya amin Pak, masih amin. Kalau Mas ini berulang kali ngantar temannya Pak ke asrama haji biasanya. Saya nambah sedikit. Sebenarnya kan kalau kita lihat dari survei yang dilakukan oleh BPS kan cukup menggembirakan mengenai pelaksanaan haji ini. Bahkan di tahun 2013 ya. Di 2013 itu skornya adalah 82. Itu artinya belum amat memuaskan tapi memuaskan sekurang-kurangnya. Kemudian tahun ini, tahun 2014 kemarin itu agak turun sedikit menjadi 81. Nah problem kita sebenarnya selama ini itu ada di Mekah sana. Kaitannya dengan transportasi Armina, kemudian juga terkait dengan catering dan terkait dengan dengan akomodasi, perumahan dan sebagainya. Nah sungguh-sungguh ini di luar perkiraan bahwa kemudian justru masalah di dalam negeri yang sekarang jadi visa ini. Jadi ini memang karena pengalaman kita selama ini nggak pernah terjadi ini persoalan visa yang sampai tadi bahasanya spektakuler. Dan cara mengatasinya pun spektakuler. Insya Allah lah. Pokoknya yang penting begini Bang Edi. Tidak ada kata kegagalan pergi haji tahun ini. Siap. Baik. Itu menjadi akhir perjumpaan kita. Tidak ada kegagalan. Begitu ya. Kita harus tetap optimis bahwa penyelenggaraan haji ini bisa berjalan dengan baik. Siapapun yang dirasa mampu bisa untuk melaksanakan ibadah haji dengan nyaman dan tenang. Begitu. Itu adalah harapan kita semua. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir pada malam hari ini. Dan pemirsa kita harus pamit karena waktu kita sudah habis. Kita akan ketemu lagi di news.pol. Terima kasih untuk Anda yang sudah memberikan komentar di www.anewstvmobile.com. Selamat malam. Insya Allah.